Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel aku yaitu Rizal Barber. Baik, kali ini aku nggak akan buat tutorial cukur ya, tapi aku akan kasih beberapa tips. Jadi kemarin ada salah satu teman komentar di salah satu video, itu komentarnya gini, Bang, aku pengen belajar cukur tapi nggak kursus, cuma lihat YouTube. Kemudian aku nyukuri temen sama saudara, biar apa, biar nggak dredeg karena sudah kenal. Kemudian berlanjut nyukur orang-orang. Nah, itu bagaimana cara biar nggak dredeg atau gup atau deg-degan. Nah, jadi aku akan memberi 5 tips ya, agar tidak dredeg atau gup saat nyukur, khususnya untuk tukang cukur pemula. Ya, ini menurut pengalaman saya saja ya. Oh iya, aku mau cerita singkat aja ya, bagaimana saya belajar cukur dulu. Saya dulu juga nggak kursus. Saya dulu minta diajarin tukang cukur tradisional di dekat rumah saya, namanya Pak Edi. Terima kasih Pak Edi telah mengajari saya. Yaitu saya ke sana paling seminggu 2 minggu, saya ngeliatin beliau nyukur bagaimana, kemudian praktek. Kemudian setelah itu saya belajar di YouTube, kemudian sama nyukuri orang-orang. Nah, jadi mulai di sini. Jadi 5 tips yang saya berikan seperti ini. Nah, yang pertama yaitu buka cukur gratis. Buka cukur kecil-kecilan gratis. Ya mungkin selama semingguan lah, kalau saya dulu seminggu. Jadi otomatis anak-anak kecil dan orang tua itu pasti akan cukur ya, kalau itu gratis. Karena dulu di tempat saya itu anak-anak kecil itu pada cukur ke tempat saya karena pengen, dan emaknya itu senang karena mumpung ada cukur gratis, oke, harus semangat lah ya. Nah, kenapa kok gratis? Nah, jadi keunggulannya gini, kalau kita cukur gratis, jadi kalau ada resiko peta atau gimana-mana, itu bukan urusan kita ya, karena ini gratis, jadi ya tanpa halangan. Nah, karena gratis ini kita kan bebas sesuka kita, tapi tetap yang bagus loh ya. Jadi efek gugup kita itu akan otomatis hilang karena ini sesuka kita gitu. Jadi akan membantu meringankan efek gugup seperti itu ya. Nah, yang nomor 2 yaitu pahami teori. Nah, ini teori ini juga sangat penting ya guys. Cari referensi sebanyak mungkin di YouTube. Di YouTube itu banyak banget ya tutorial saya, tutorial yang lain banyak banget. Kemudian kalau perlu ke tempat tukang cukur di dekat-dekat Anda, kalian lihat bagaimana caranya nyukur, seperti apa, kalian terapkan nanti saat nyukur. Kalau kalian paham teori itu, insya Allah pas nyukur itu akan tahu ini arahnya kemana, ini step-stepnya bagaimana, kalau ada gangguan ini caranya menyelesaikan bagaimana, seperti itu ya. Nah, dengan kalian mengerti teori, itu akan meringankan juga efek gugup saat nyukur karena sudah tahu ini nanti langkahnya seperti ini, seperti itu ya. Kemudian yang nomor 3 yaitu jangan tergesa-gesa, santai, karena nyukur itu perlu kesantaian, santai, nggak perlu tergesa-gesa. Yang penting hasilnya itu seperti yang Anda inginkan. Yang Anda inginkan tentunya rapi ya, nggak ada peta. Jadi nyukur itu santai, nggak usah nurut orang-orang yang sudah cepet-cepet, apalagi tukang cukur yang 5.000 yang nyukur itu jangan. Anda menurut teori dulu aja, bagaimana step-stepnya, nggak apa-apa lama, penting hasilnya bagus, itu akan lebih memuaskan ya. Nah, dengan kesantaian tadi itu juga akan mengurangi efek gugup Anda, karena tidak memburu ini jam segini dalam
15 menit harus selesai, nggak gitu, karena nggak berpacu pada jam, tapi ketelitian saat Anda nyukur sampai selesai ya. Jadi santai saja, akan mengurangi efek gugup Anda. Oke. Yang keempat yaitu ajak bicara pelanggan atau customer. Nah, mengajak bicara pelanggan ini akan apa ya? Akan membangun interaksi, dan itu otomatis akan membuat dan itu akan otomatis membuat suasana menjadi hangat ya guys. Jadi kenal orangnya, gimana mas, lebih akrab. Jadi kita itu demok sirai kepalanya nyukur itu bisa lebih rileks, karena kita berinteraksi dengan berinteraksi berarti kita perkenalan dengan pelanggan, jadi kita menjadi agak lebih dekat. Nah, seperti yang dulu tadi kan, kalau kita nyukur teman-teman atau saudara itu kan lebih nyaman karena sudah kenal. Dengan kalian berbicara itu akan PDKT secara secara teman lah. Jadi kalian nyukurnya itu akan lebih nyaman, dan efek ndredeg atau gupuh atau gugup itu akan sedikit berkurang, pokoknya berkurang lah. Nah seperti itu. Dan yang terakhir nomor 5 yaitu improvisasi. Nah, improvisasi ini seperti apa? Improvisasi gini. Ini kalau kalian nyukur ini sudah orang baru ya, orang nggak kenal, kemudian kalian nyukur dan ini berbayar. Ini sudah berbayar, bisa dikatakan 5.000 lah karena pemula. Kemudian peta. Nah, kemudian peta. Jeret. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama, kalian biasanya peta kan gini loh. Sini kan tipis, kemudian sini agak tebal. Kemudian peta itu biasanya tipisnya sini kecowal, jadi sini agak tipis. Nah, kalian improvisasi. Bagaimana cara ini agar tidak kelihatan cowal? Jadi tipisnya ditinggiin, agak tinggi gitu, agar nggak terlihat cowal ya atau peta. Nah, kalau pelanggannya tanya, loh mas ini kok tipisnya tinggi amat, ya kalian ajak bicara. Ini mas, rambutnya pantasnya tinggi gini ya, ini pantas gini. Kalian nyelimur karena Anda pemula. Kemudian kalau pelanggan kecewa, ya itu resiko karena kalian pemula. Nanti kalau kalian sudah lama itu akan terbiasa dan lama-lama akan menjadi bagus. Bisa jadi pelanggan yang kecewa itu akan datang lagi karena sudah bagus. Nah, seperti itu. Nah, cara yang kedua, kalau ada peta, kalian kalau nggak sanggup memperbaikinya, kalian bilang aja, mas ini peta mas, aku kok nggak sanggup memperbaikinya kayaknya. Jadi kalian bilang aja, kemudian sudah cukur kalian, kemudian kasih aja uang, kemudian suruh cukur ke tempat lain untuk merapikan, seperti itu. Ini nggak apa-apa keluar uang karena ini masih belajar juga gitu ya, karena ada kesalahan tadi ya bisa dihindarkan. Kalian kasih uang aja, kemudian suruh perbaiki ke tempat lain dan minta maaf. Oke. Baik, seperti itu tips-tips agar tidak gugup saat mencukur, khususnya pemula. Aku ulangi ya, yang pertama tadi buat gratisan seminggu. Kedua, pahami teori ini penting dari YouTube, dari tukang cukur langsung. Kemudian yang ketiga yaitu santai saat mencukur, jangan keburu-buru. Prioritasnya bukan waktu tapi kerapian saat dan proses saat kita nyukur. Keempat, ajak bicara, karena dengan ajak bicara kalian lebih akrab dan lebih nyaman saat nyukur. Kemudian yang kelima yaitu improvisasi jika ada kekeliruan. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Saya Rizal Barber.